Nah, kan Bapak ini kan sebelum jadi Dewan, kayak cerita Bapak tadi, Bapak pernah jadi General Manager di Hmm, Panasonic. hmm. Nah, kira-kira apa sih yang membuat Bapak ini malah ini banting setir Hmm. jadi Dewan? Ya ini memang banyak yang orang bertanya-tanya. Ya. Iya, Terus terang saya tidak tahu kenapa saya tidak diberitahu. Ya. ini di foto ini waktu pas zaman kapan ini, Pak? Loh, loh, kok ada ini? Keren Wah, juga. ini paparasinya dari mana ini dapat gitu? Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Stevi di podcast PKS Kota Pasuruan. Sini duduk dulu. Ayo. Dan hari ini juga sangat spesial sekali ya, karena ini kali pertama saya datang ke ruangan fraksi PKS Kota Pasuruan. Dan alhamdulillah bintang tamu kali ini sangat-sangat luar biasa banget, karena beliau ini sudah cukup lama berkecimpung di dunia politik dan apalagi di fraksi PKS Kota Pasuruan ini. Dan konon katanya beliau ini perjalanan hidupnya luar biasa unik ya. Yang awalnya beliau sudah cukup lama di dunia corporation, tapi tiba-tiba banting setir menjadi penyambung lidah rakyat. Jadi ini dia, mari kita sambut bersama Bapak Haji Raden Imam Nugroho SSI MMCSCM dari fraksi PKS. Selamat datang Pak Imam, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik aja Luar begitu Pak. biasa. Luar Hmm. biasa. Nah, em, jadi di podcast kali ini kita mau kepo-kepo Pak. Oh, boleh, boleh. Jadi saya mau kepo-kepo. Tapi sebelum kepo-kepo Pak ya, Ya, saya mau ini, saya ajak pemanasan dulu. Karena nggak boleh. afdol kalau nggak pemanasan setiap podcast Hmm. Pak. Tadi saya sudah pemanasan pagi tadi. Sudah Iya, iya. pemanasan, alhamdulillah. Jadi karena Pak Imam Boomers dan anak-anaknya termasuk Gen Z, Of putra putrinya course. Gen Z. Jadi saya mau cek seberapa Hmm. tahu sih Pak Imam ini tentang kamus Gen Z. Oh, boleh. Jadi Boleh, boleh. ya, jadi clue-nya rulesnya begini. Heeh, Saya sebutkan satu kata, heeh. nanti Pak Imam jelaskan kira-kira maknanya apa sih Hmm. sesuai pengetahuan Pak Imam. Oke. Salah enggak apa-apa. Nggak Eh? apa-apa banget Pak. Sudah siap Pak Imam? Oke, siap. Oke, kata pertama, mabar. Mabar, main bareng. Asik. Itu baru kata pertama, ternyata jago juga Pak Imam ini. Hmm. Oke, kata kedua Pak, red flag. Red flag. Wah, ini bendera merah. Ini orang nggak bagus kayaknya ya. Oh, mantap Eh? banget. Ih, strik terus loh ini. Dapat terus dari tadi. Kata ketiga, flexing. Flexing. Ini lo punya saya bagus, baru ini ya. Oke. Mahal ini. Itu ya. Iya, betul, Suka Pak. pamer. Mm-mm. Mm-mm. Dan yang terakhir, saya nggak yakin Pak Imam bisa. Oh. Yang terakhir, YTTA. YTTA, YTTA. Aku kurang ngerti. Yang itu tak ngerti. Oke. Padahal Pak Imam udah jago loh tadi, ya dapat terus. Iya. Yang terakhir, Pak, YTTA itu singkatan. Heeh. Singkatan dari yang tahu-tahu aja. Oh gitu. Oke. Tapi sejauh Iya, ini iya, jago iya, juga loh, iya, paham iya. juga ternyata sama Gen Z. Itu anak saya belum pernah ngomong gitu soalnya. Mm-mm. Oh, enggak, enggak. Tapi nanti boleh dicoba nanti, Pak. Oh boleh, YTTA. Mm-mm. Mm-mm. Oke, karena sudah panas ya, alhamdulillah sudah hangat, sudah break ice-nya. Jadi langsung ke pertanyaan pertama. Kita mulai kepo-keponya, Pak. Dan karena latar belakang Bapak ini
banyak yang mempertanyakan ya Pak. Sebenarnya Waduh, Pak Imam bahaya ini ini. siapa sih? Gitu. Oh, Nah, karena saya juga ikut penasaran Pak, mungkin saya mau tanya Pak Imam ini emang asli Pasuruan apa bukan sih Pak? saya aslinya Kediri. Asli Kediri. Asli Kediri, sekolah SD, SMP, SMA di Kediri, kemudian kuliah di Surabaya di ITS. Setelah kuliah kerja sebentar di Surabaya, kemudian baru masuk ke Pasuruan. Okay. Tapi saudara-saudara di sini ya cukup banyak. Saudara dari ayah saya di Pasuruan cukup banyak. Jadi salah satu, ya kalau walaupun saya tidak asli dari Pasuruan, tetapi ketika di sini banyak orang tua saya di sini. Oh, Gitu. keluarganya banyak di sini. Ya. Oke. Terus saya tadi sedikit kepo juga Pak, nama Bapak Haji Raden Imam Joko Sinugroho, SSI MMCSCM. Wah. Panjang banget namanya Pak. Siapa itu Pak? Loh, saya. Kalau tahu saya ngasih nama itu ayah saya sama kakek atau nenek saya. Mungkin kan ada nama-nama Jawanya itu mungkin dari nenek itu ya. Tapi kalau ada R-nya itu dari ayah saya. Dari Sumeneb, Madura. Jadi R-nya itu Radennya dari Sumeneb. Seperti itu katanya gitu, tapi saya enggak ngerti siapa saya enggak tahu. Oh, tapi turun temurun itu Pak? Iya. Oh. Itu jadi seperti itu. Oh, keren. Terus ini Pak, kira-kira sebelum jadi anggota DPRD, kira-kira Pak Imam ini sudah berkarir di mana aja? Oh gitu. Riwayat pekerjaan, ya. Saya kalau urusan kerja ini mulai dari yang paling susah, ya. Waktu kuliah karena saya biaya dari orang tua enggak cukup ya untuk biaya kuliah, biaya kos. Saya juga jadi tukang potong rambut gitu ya. Sambil kuliah motong rambut, kadang-kadang juga jadi pedagang asongan, jualan minuman-minuman botol itu yang kerat-keratan itu ya, waktu anak-anak ospek mahasiswa baru itu saya jualan. Kadang-kadang saya juga loper koran, cari pedagang koran ke rumah-rumah, nawarin koran, jawab pos siapa yang mau langganan koran gitu. Jadi banyak hal, termasuk juga nyeles ke pabrik-pabrik gitu kan, itu juga saya lakukan. Tapi kemudian setelah lulus saya kerja jadi tukang ketik. Jasa ketik. Jadi ada sebuah perusahaan konsultan, di situ ada pekerjaan membutuhkan orang yang membuat dokumen. Ya, jadi saya pertama masuk kerja di situ, cuman gantikan teman saya, enggak pakai lamaran. Ya. Teman saya diterima kerja di Jakarta, saya suruh gantikan. Ya saya gantikan aja tugasnya untuk membuat dokumen, ngetik dokumen. Dibayar 2.000 per jam. Ya, yaitu awal karirnya seperti itu. Kemudian sampai 2 tahun di situ, akhirnya saya ya alhamdulillah sempat dipercaya sama bosnya konsultan itu orang Jepang untuk menjadi engineer yang membawai beberapa teman staf yang juga pekerjaannya menggambar gambar-gambar desain dan juga menghitung kebutuhan material untuk pabrik dan seterusnya. Setelah itu di sana 2 tahun, kemudian saya pindah ke Pasuruan di Panasonic, perusahaan Jepang, ya, perusahaan PMA Jepang. Ya. Jadi di situ saya memulai karir dari bawah. Jadi kalau setelah dari Surabaya saya pindah ke Pasuruan itu
ya pendapatan saya berkurang, tapi saya waktu itu target saya karena ini perusahaan besar, saya yakin nanti saya akan bisa meniti karir di situ, seperti itu. Ya sampai akhirnya alhamdulillah karir saya cukup 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 ngebut, banter gitu kan dibanding teman-teman yang lain. Ya, akhirnya saya bisa dipercaya menjadi GM di Panasonic waktu itu, seperti itu. Nah, saya mau tanya Pak, ini di foto ini waktu pas zaman kapan ini Pak? Loh, kok ada ini? Nah, ini kayaknya waktu SMA ini. Waktu SMA. Waktu SMA, ini sama teman-teman camping terus ngamen. Oh, jago gitar juga berarti Pak? Iya, juga pencipta lagu saya. Asik, ada skill musisi. Keren ya saya ya ternyata ya. Kalau ini Pak Imam. Oh ini waktu latihan pemilu ini. Ini anak saya yang paling kecil, ini anak saya yang kedua. Oh, masih kecil-kecil. Iya, sekarang sudah SMA kelas 3. Nah, wih. Ini sudah di Panasonic. Lagi liburan di Selekta sepertinya Pak ya? Ya ini kegiatan acaranya family gathering perusahaan kayaknya. Terus, nah kalau ini Pak. Oh, ini tahun 2000 ya. Oh, ya, ini pertama kali saya ke Jepang bulan Oktober tanggal 21. Dalam rangka apa Pak? Ini jadi ceritanya ini saya kan masuk kerja di Panasonic tahun 98. 2 tahun setelah itu saya berangkatkan ke Jepang. Ya biasanya teman-teman kalau di perusahaan itu dulu diberangkatkan ke Jepang itu dalam rangka training, di training. Tapi saya ini enggak, karena mungkin saya dianggap selama 2 tahun gitu ada kinerja saya yang cukup cukup memuaskan. Mungkin sama manajemen lah, saya disuruh ke Jepang ya jalan-jalan di sana intinya. Itu. Dan ini adalah God Temple. God Temple ini kuil emas, jadi ini dindingnya dari emas. Ini di Kyoto enggak salah ini. Itu liburan dalam berapa hari Pak? 2 minggu insya Allah. Oh 2 minggu. Oh sudah itu aja. Wah ini paparasinya dari mana nih dapat itu? Banyak juga ternyata pengalamannya Pak Imam ini ya. Nah tapi Pak Imam pas masuk ke Panasonic ini langsung jadi GM atau apa dulu Pak? Ya, enggak, jadi waktu itu kan saya masih usia berapa? Masih 20-an berapa itu ya. Jadi lowongan pada saat itu saya masuk sebagai staf PPIC. PPIC itu tugasnya membuat rencana produksi untuk pabrik. Seluruh kegiatan pabrik itu dia yang merencanakan. Jadi saya pada saat masuk tugas saya itu. Ya. Ya, cuman kemudian pada saat itu karena perusahaan juga masih awal, masih cukup baru dari mulai berdiri, ya mungkin sekitar berdirinya tahun 96, saya masuk 98, mungkin 2 tahun ya setelah berdiri itu. Cuman pada saat saya masuk, ya itu sistemnya masih belum terbangun, ya sehingga pekerjaan itu masih semeraut ke sana kemari dan ya susah sekali ya untuk mengontrol dan lain sebagainya. Nah, ketika saya masuk di situ ya dan ya mungkin juga karena saya waktu belajar di semester akhir saya banyak belajar tentang programming. Saya juga jadi programmer dulu bisa. Ya. Saya pinter paham terkait dengan manajemen database dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian pada saat saya di Panasonic itu yang saya pakai. Saya membuat sebuah sistem untuk membuat perencanaan produksi termasuk mengontrol produksi. Dan ketika itu kemudian bisa dirasakan oleh perusahaan, oleh manajemen, ya akhirnya saya tadi dijalan-jalankan itu ke Jepang itu. Ya mungkin berawal dari situ, ya mungkin setelah 2 tahun
tahun 2000 saya masuk 2098 jadi staf. Tahun 2000 itu saya naik jadi apa ya, waktu itu kayak section chief ya. Section chief itu seperti kepala bagian gitu ya. Oh, Ya. iya. Kemudian tahun 2021 saya dipromosi jadi asisten manajer. Ya. Manajer saya orang Jepang, dipulangkan, saya yang menggantikan. Dan seterusnya sampai menjadi general manager. Gitu. Keren. Berarti memang nggak ada yang instan, Pak. Nggak ada. Oke, sekarang masuk ke sesi ke pertanyaan yang bikin saya penasaran banget. Penasaran banget. Nah, kan Bapak ini kan sebelum jadi Dewan, kayak cerita Bapak tadi, Bapak pernah jadi General Manager di Panasonic yang secara gaji oke, fasilitasnya juga oke. Nah, kira-kira apa sih yang membuat Bapak ini malah ini banting setir jadi Dewan? Iya. Jadi ya ini memang banyak yang orang bertanya-tanya. Iya. Terus terang saya tidak tahu kenapa saya tidak diberitahu. Asik. Jadi sebenarnya saya itu dengan politik itu sebenarnya tidak terlalu suka. Oh, ya. Okay. Tidak senang politik karena ya selama ini orang menganggap politik itu kan kotor, tempat orang ya isinya seperti itulah, gaduh melulu kan gitu kan. Iya. Ya sebenarnya saya tidak suka itu. Cuman sejak saya waktu kuliah saya senang dengan kegiatan-kegiatan sosial. Ya. Saya sering waktu masih kuliah itu ikut bakti sosial ya, dengan teman-teman ke daerah-daerah terpencil gitu kan. Nah, kemudian ketika saya masuk di Pasuruan, ya saya ketemu dengan beberapa teman juga di sini yang juga punya passion yang sama di kegiatan-kegiatan sosial itu, gitu kan. Ya, jadi ya dari sanalah berawal ya. Kemudian sampai kenal kepada PKS, dan kebetulan PKS itu kegiatannya tidak hanya politik ya, yang bekerja 5 tahun sekali untuk cari suara, tapi di PKS itu setahu saya waktu itu kan memang banyak kegiatan sosialnya ya, saya banyak terlibat di situ gitu kan. Jadi akhirnya pada saat saya masih di Panasonic, saya sempat menjadi ketua DPD PKS Kota Pasuruan. Tahun berapa itu ya? 2005 sampai 2015 kayaknya. Lumayan lama berarti, Pak. 2 periode saya ya. Nah, jadi walaupun saya kerja di perusahaan, di luar itu setelah pulang kerja dan hari Sabtu Minggu saya gunakan waktu saya untuk aktivitas di PKS ya. Kemudian, nah di Pasuruan ini beberapa kali pemilu ya, kan kita ada 4 dapil ini, ada 4 dapil di Panggung, Purworejo, Gading dan juga Bugul. Selama beberapa kali pemilu itu Kecamatan Panggung itu yang belum ada anggota dewannya gitu kan. Jadi waktu itu ketua DPD-nya Pak Ismu ya minta saya kira-kira kalau nyalek gimana gitu kan. Ya saya ya harus berpikir, ini kalau saya nyalek jadi DPR, saya ninggalkan perusahaan, nah terus ya apa iki kan gitu kan ya. Ya itu kemudian ya pertimbangannya panjang. Saya diskusikan dengan keluarga, dengan istri ya. Terus ya kemudian saya juga punya sesuatu keinginan pribadi bahwa saya harus punya sesuatu ya, dalam hal ini mungkin usaha gitu ya, penghasilan yang lain yang tidak hanya berharap dari perusahaan sebelum saya usia pensiun ya. Jadi kalau di pensiun itu usia 55.
Nah, biasanya orang-orang itu kalau sudah pensiun baru mikir mau ngapain itu sudah telat gitu kan. Iya. Dan saya enggak mau telat begitu. Jadi waktu itu saya mungkin kurang, kalau saya masih bekerja mungkin baru tahun depan saya pensiun. Ya, kalau masih bekerja. Jadi mungkin sekitar 7 atau 8 tahun sebelum pensiun itu kemudian ya sudah wis bismillah saya putuskan untuk ya udah nyalek gitu. Dan kebetulan di dapilnya ini memang dapil yang ya memang eh, apa kita belum banyak jaringan di situ PKS gitu kan. Ya tapi ya qodratullah ya dengan mungkin ya pertolongan Allah dan juga kita sering silaturahmi, banyak ketemu dengan orang, mencari saudara gitu kan, silaturahim dengan beberapa tokoh dan sebagainya, ya alhamdulillah kemudian bisa terpilih ya di dapil yang saya ditugaskan. Dan baru kali ini di dapil itu kemudian PKS bisa pecah telur. Jadi memang awal mulanya karena passionnya Pak Imam bersosialisasi. Iya betul, kegiatan-kegiatan sosial itu. Dan dari sekian banyaknya pilihan, tapi Pak Imam malah memilih PKS karena memang kegiatannya bukan hanya fokus mencari suara. Iya. Alhamdulillah keputusan Pak Imam nggak salah ya untuk memilih masuk ke dunia politik. Ya tidak ada yang salah karena kita memilih dengan sesuatu yang dipertimbangkan, dengan sesuatu yang ya tidak hanya bukan hanya gambling ya, BE gitu ya. Memang kita memilih dengan kesadaran, insya Allah tidak ada yang tidak ada, pasti akan berbuah baik di situ. Okay.